Dini. Selamat ya. Selamat sore. Oh, sore juga. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Sekolahan bagaimana kegiatannya? Ya, lancar. Ada kegiatan apa ya? Pembelajaran seperti biasa, Bu. Untuk kegiatan-kegiatan ekstra masih jalan, ya? Masih hari Jumat ini kan ada P5, Bu. Bagaimana Ya, kelas 10. Oh, yang kelas 10. Baru sampai kelas 10 saja itu ya? Iya. Ya. Oke, begini. Ini kan masih tahapan kita melakukan kolaborasi di tugas guru penggerak. Mungkin Bu Dini bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman sebelum dan sesudahnya setelah mengikuti atau proses perjalanannya sebagai guru penggerak di sini, Bu. Ya, menyenangkan gitu. Walaupun mungkin juga tantangannya juga luar biasa besar ya. Di samping kita ada banyak aktivitas rutin yang harus kita laksanakan dan tugasnya juga lumayan banyak juga itu. Cuma ya memang teman-teman yang sesama CKJ itu ada kerjasama, kolaborasi, saling membantu menjadi kita lebih ringan gitu. Dan Selama ini ada yang kesulitan yang dianggap? kalau ada kesulitan nanti kita diskusinya ke kesulitan pasti ada, Bu. Cuma kita nanti diskusi dengan teman-teman jadi kesulitannya terurai gitu. Ada istilah kolaborasinya berjalan ya, Bu? Iya, kolaborasinya berjalan. Terus perjalanannya sekarang sampai di mana guru penggeraknya, Bu? Sekarang sudah sampai pada modul 2.3. Dengan materinya adalah coaching. Pendampingan deh, Iya, pendampingan berbeda yang akan dilakukan. Berarti sudah siap untuk jadi kepala sekolah ini. Nah, sudah bisa mengkucingkan ya. Yang penting sudah bisa mengkucingkan dulu. Sudah mengkucingkan dulu. Nah, terus kesempatan ini kira-kira siapa saja nanti yang mungkin mau Bu Dini diajak kucing-kucingan itu nanti? Ya, ini ada Bu Fitri dan satu sama Bu Fitri satu pasir dan nanti saya akan coaching dengan Bu Fitri. Nanti setelah Bu Fitri menceritakan apa gitu ya, jadi nambah pengalaman bersama ya, Bu ya. Ya, walaupun mungkin kita beda tingkatan ya, Bu Fitri kan TK, tapi saya juga saya SMK, jadi tahu gitu ya. Nah, tadinya sih awalnya kita satu kelompok kok beda tingkatan itu apa yang nyambung gitu, saya pikirnya begitu. Tapi ternyata guru-guru itu kan ilmunya secara umum ya untuk pengajaran secara umum dan tidak ke tingkatan-tingkatannya. Jadi kita bisa malah kaya dengan ilmu pendidikan ya. Tambah lagi ya, Bu ya. Terus nanti kira-kira temanya sama Bu Fitri itu yang mau diangkat itu apa? Bu Fitri sudah tahu atau belum? Bu Fitri itu itu ternyata itu ngoling Bu Dini mau menceritakan apa gitu. Nah, itu belum ada pembicaraan sebelumnya, tapi ya nanti dengan adanya coaching itu nanti saya bisa tahu apa yang dirasakan oleh saat ini baru apa ya, kencan gitu istilahnya ya. Kencan mau melakukan refleksi bersama berkaitan dengan apa yang dirasakan Bu Fitri selama jadi guru di TK gitu ya, Bu ya. Iya. Semoga berhasil ya Bu Dini ya, kucing-kucingannya nanti bersama masanya. Selamat berkucing-kucingan sama Bu Fitri nanti, tapi jangan kucing garong. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, Bu Dini. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Sudah selesai ya ini ya pembelajaran di SMK ya? Sudah, Bu. Jam 2. Jam Jumat. Oh, sudah beres semuanya jam 2. Hari ini Bu Dini full ajarnya untuk SMK itu. Kalau hari Jumat kebetulan tidak semua, cuma hari Jumat saya tuh mengkhususkan untuk mengerjakan administrasi dan sebagainya. Berarti nggak masuk kelas ya? Iya, dari hari Jumat.
Itu berlaku selama 1 tahun atau cuma 1 semester atau hal-hal tertentu saja? Kalau untuk tugas tambahan itu biasanya 1 tahun Bu SK-nya. SK-nya satu SK-nya tahun. 1 tahun nanti dipanjang lagi jadi apa gitu. Berarti sekarang Budi ini posisinya di SMK itu sebagai apa? Selain sebagai guru, saya juga mempunyai pekerjaan tambahan sebagai bendahara dan sebagai kurikulum. Bendahara sama kurikulum, Iya, tangkap sama iya. guru. Berapa jam mengajarnya itu, Bu? Mengajarnya 24 jam. Oh, mengajarnya Iya. 24 jam. Tapi pekerjaan tambahannya itu justru sebenarnya lebih banyak daripada jam mengajarnya. Kalau disuruh milih kira-kira mending tugas tambahannya yang banyak atau mengajarnya yang banyak? Saya mendingan mengajar sih sebenarnya. Oh, mending mengajarnya yang banyak, tapi tugas tambahannya nggak usah banyak-banyak deh. Iya. Itu kan enak, tugas tambahannya kan banyak. Tidak ada Bu. Tambah tambah pekerjaan ya dinikmati Iya. aja ya Bu ya. Cuma memang ini kan apa namanya diamanati kepala sekolah dia saya laksanakan yang jadi bendahara itu luar biasa Bu. Luar biasa pekerjaannya Sombongnya juga iya. luar biasa. Kalau ada sesuatu yang kurang ya. Eh, Kan sekarang ini kan Bu ini sudah jadi calon penggerak, guru penggerak ya, yang nantinya juga akan jadi kepala sekolah ke depannya. Ini sudah belajar banyak, mungkin ada cita-citanya jadi guru, jadi bendahara, jadi guru, jadi apa lagi? Calon guru penggerak. Gimana Bu ini melaksanakan pekerjaan? ya menghabiskan banyak waktu. Maksudnya saya kerja dari jam 7 sampai jam setengah 4 jam kerjanya itu di rumah masih membawa pekerjaan lagi sampai dikerjakan malam harinya juga gitu. Karena ya kalau siang itu kan mengajar, jadi saya tidak sempat untuk mengerjakan apa ngetik apa gitu ya. Paling yang mengajar nih mengoreksi pekerjaan anak itu atau mempersiapkan pembelajaran. Terus untuk pekerjaan tambahannya ini yang kadang dibawa pulang ke rumah. Ngurusin Suami nggak protes ya Bu? ya sudah tahu dan mengerti karakter saya dan ini juga sebenarnya karena saya dulu kan di sekolah swasta Bu, sekolah swasta itu kan juga tuntutannya kan luar biasa besar juga apalagi swastanya favorit ya kerjasama dengan asing gitu kan yang tuntutannya besar. Saya sudah terbiasa sebenarnya bekerja keras seperti itu, cuma ketika masuk di sekolah negeri itu saya kagetnya itu kan juga apa ya, kalau di sekolah swasta itu kan kayak mengajar tapi fokusnya ke anak itu, fokusnya ke anak, entah itu pembelajaran atau ekstrakurikuler atau mungkin nemenin belajar karena waktu di swasta itu kan sekolahnya sekolah boarding, jadi kadang sampai malam gitu. Iya bilingual boarding, anaknya di dalam situ. Tapi kalau di sekolah negeri kan sebenarnya cuma sampai jam setengah 4. Setengah 4. Bayangannya kalau sudah pulang ya sudah ya. Iya, bayangannya begitu. Tapi ternyata malah ada tugas tambahan yang harus dikerjakan gitu. Namanya bendahara itu kan hubungannya dengan dinas, dengan ada deadline-deadline-nya itu. Yes. LPG-nya terus menerus harus ditagih ini Secara itu kan gitu konsisten ya. ya. Sudah berapa lama itu menjadi berbagai macam rangkap tugas ini? Jadi bendahara sudah 5 tahun ini. Luar biasa berarti ya 5 tahun. Kalau yang kurikulumnya sih ini baru 1 tahun. Sebenarnya ada rencana juga untuk move dari bendahara gitu ya. Untuk ya sudah fokuslah ke pembelajaran atau mungkin ke kurikulum lah masih mending gitu ya. Karena kalau bendahara itu kan kayak mengerjakan sendiri itu. Kalau di apa namanya banyak orang itu kan malah nanti takutnya kan ada Selisih 100.000, iya, selisih 100.000 ya aja sudah. jadi saya lebih cenderungnya ke eh, mengerjakan sendiri kalau bendahara. Paling kalau ada yang membantu paling nempelin nota atau apa gitu ya. Tapi untuk LPG saya sendiri. Nah kalau misalnya kurikulum kan tim. Iya, jadi ada yang bikin jadwal, ada yang ngawasi pembelajaran. Nah, saya sebenarnya pengen pindah ke kurikulum, tapi kepala sekolah masih
yang namanya bendahara itu nyari pengantinnya tuh susah gitu. Harus Kan ada apa ya Bu ya? Istilahnya mencari generasi ya. iya, Jadi, makanya itu jangan ya saya mengajukan ke kurikulum memang saya sendiri yang mengajukan Pak saya bu pindah ke kurikulum jangan ke bendahara terus biar apa namanya gantian gitu ya. Tapi diloloskan kurikulum, cuma bendaharanya ada dilepas akhirnya tahun ini luar biasa ini saya betul ya Bu ya. belum ada gantinya masih di situ ya Bu ya nanti sampai ada penggantinya gitu. Berarti ini Bu Dini harus membagi waktunya super ekstra ya. Iya, Harus jadi guru, ngajarnya 24 jam. iya. Jadi bendahara, jadi kurikulum, tambah lagi jadi guru penggerak. Iya. Ini strateginya gimana ini membagi waktunya Bu Dini? Iya, saya mulai sekarang sih memang sudah melihat-lihat teman-teman yang potensial gitu, yang mungkin bisa saya apa namanya ajari untuk terutama menjadi bendahara. Membuat pembukuan-pembukuan tuh ada banyak lah buku buku sungai, buku bank gitu, apa itu pajak gitu. Terus Kalau ada SMK istilahnya apa Bu? Bos atau gimana? SMK itu untuk pemerintah itu kan ada dana bos dari pusat dan TOP itu dari provinsi. Tapi UP ada dana bos ya. Tapi Iya, malahan di iya, SMK itu. iya, dari Laporannya juga double. iya, Laporannya juga double. Berarti kesibukannya juga double ya Bu ya. iya. Mungkin Bu Dini sekedar berbagi cerita. Oh, pembagian waktunya, prioritasnya kemana dulu, itu gimana? Iya, kalau mengajar sih apa namanya saya utamakan ya. Kalau saya sudah masuk jadi kurikulum, jadi kalau misalnya saya nggak ngajar itu kan nggak enak Jadi gitu ya. contoh ya Iya, Bu ya. kan jadi nggak enak gitu. Saya komitmen saya mau masuk ke kurikulum ya saya benar-benar melaksanakan tugas saya sebagai guru dulu gitu kan untuk saya bisa nyuruh teman-teman, bisa nyuruh teman-teman kerja tertib gitu kan. Saya dulu yang ini Jadi saya harus ada skala prioritas gitu iya ya. Skala prioritas pertama berarti jadi guru dulu, iya baru jadi iya dulu. baru nanti tugas tambahannya menyusul. Iya, terus eh, ke tugas tambahan sebagai kurikulum ini kan, saya apa namanya memantau teman-teman mengajar, melakukan supervisi itu. Supervisi juga Iya, tidak kurikulum. apa-apa. Kepala sekolah cuma kan karena Banyak gurunya mungkin ada 80 baru sama kurikulum. sebelum SMK itu ya. Jadi Iya, lulusannya juga banyak kan SMK. iya. Terus habis itu bendahara, kalau bendahara ini saya sedikit-sedikit sudah mulai melepas gitu dengan saya menunjuk teman saya Pak Wahid untuk menampingi menjadi asisten saya gitu ya. Jadi saya ajari sedikit-sedikit sih memang nggak secara keseluruhan itu bisa saya lepas gitu. Misalnya untuk online bagaimana, laporan online. Istilahnya kayak pengkaderan ya Bu ya. Rencana anggaran. Kaderan teman gitu. Terus bagaimana cara menghadapi teman ketika teman kan biasanya kan kalau masalah uang gitu kan ada konflik gitu ya. Sensitif Iya, sekali. sensitif. Terus ini ngatasi teman-temannya seperti itu. Kalau saya sih karena saya sudah lama ya, jadi teman-teman itu sekali kayaknya di sekolah ini. teman-teman itu sudah tahu kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu ya. Iya, kalau misalnya kan saya kan patokannya aturan ya. Aturan Iya, juknisnya ya. Juknisnya, tidak boleh mengeluarkan ini ya. Ya teman-teman tahu itu memang benar-benar tidak boleh gitu kan. Tapi kan kalau untuk yang sosok yang baru ini kan harus berlatih gitu Bu. Iya, Harus berlatih untuk menghadapi mental juga gitu. menghadapi Kita teman-teman mau juga. lagi Ya, banyak. Pasti ada belum pelit apa gitu. Ya, semoga Bu Dini bisa menjalankan semuanya ya Bu ya. Sukses jadi gurunya, sukses jadi guru penggeraknya dan calon kepala sekolahnya. Besok kalau sudah jadi kepala sekolah pastilah sudah lebih enjoy menghadapi orang banyak. Apalagi di SMK itu kan
gurunya kan pasti beraneka ragam ya, Iya. dengan pribadi yang bermacam-macam dan orang banyak. Sukses juga dengan pengelolaan keuangannya, pengelolaan uangnya tidak